DPR akan panggil Kapolri bahas kasus Ferdy Sambo. Ahmad Syahroni, jangan anggap kami diam saja. Ada Kapolri, kita akan bicara soal ini. Soal tembak-menembak antar anggota. Kondisi inilah yang hari ini kita gali rapat sama Kompolnas, Komnas HAM sama LPSK dalam rangka persiapan rapat hari Rabu dengan Kapolri. Ya, jadi keterangan Pak Mahfud akan kita cross check lagi dengan Pak Kapolri pada Rabu besok. Untuk mengetahui lebih jelas agar pada saat rapat dengan Kapolri nanti hari Rabu kita lebih pada tahu pada porsi bagaimana langkah selanjutnya, bagaimana perkara ini pada masa nanti sampai persidangan. Tim khusus itu akhirnya mereka dapatkan dan semua sudah terang benderang dan kita awasi prosesnya sampai masa persidangan nanti. Kalau saya sih melihat bahwa Kapolri hari ini dengan kebongkarnya ini kan ada kemauan Pak Sigit untuk memperbaiki diri. Kalau secara pribadi saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri hari ini adalah hal yang sangat bagus setelah membentuk tim khusus. Segera dituntaskan kasus ini, jangan berlama-lama. Apabila ini ada kejujuran, yang penting itu ada dalam mens reanya polisi itu memang niat untuk diselesaikan apa adanya dengan segala kejujuran yang ada. Jadi tidak ada tekanan politik, tidak ada hierarkis ya. Di situ memang bisa saja terjadi bahwa semua ini akan terbuka seperti apa yang kita harapkan. Dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Yang paling esensial adalah Pak FS sudah mengakui secara terang-benerang, itu kuncinya. Kemudian di sini ada diskonsisten daripada Pak FS terkait locus tempus delicti, dugaan yang disampaikan adalah melukai harkat dan martabat keluarga. Secara sosiologis tentu bisa dipersoalkan ya, orang memberikan keterangan yang berbeda-beda. Yang mana yang sebenarnya? Nah yang sebenarnya itu adalah nanti di pengadilan. Kalau di pengadilan dia berbeda-beda, nah disitulah baru yang mungkin dikenakan memberikan keterangan yang sumpah patuh ya, bisa dikenakan. Tapi kalau sepanjang di dalam BAP itu boleh saja. Siapapun yang terlibat, saya tidak sepakat apabila diterapkan pasal 55 ayat 1 seperti ahli waktu itu menyampaikan. Jadi jangan hanya berpatok pada pasal 55 ayat 1, tolong dilihat pasal 55 ayat 2-nya. Apakah pembunuhan, skenario pembunuhan ini beritikat baik? Okay. Jadi siapapun yang terlibat tidak ada alasan karena perintah pimpinan, karena ini bukan tugas negara, ini bukan sedang berperang. Tapi kenapa dituruti? Apakah iya orang sampai puluhan seperti itu ketika diperintahkan oleh seseorang, apakah ditembaki dibunuh satu-satu? Kan suatu hal yang mustahil. Apalagi ada juga di situ perwira tinggi. Logikanya kemana? Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Kepolisian Nasional untuk membahas kasus kematian Brigadir J. Nofriansah Yosua Huta Barat. Ahmad Syahroni selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menyatakan DPR tidak hanya diam saja terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kata Syahroni, dalam sepekan ini Komisi 3 DPR akan memanggil semua lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk memberi penjelasan secara rinci supaya kasus ini semakin terang benderang. Rapat dengar pendapat kali ini bertujuan untuk mendengarkan keterangan dari ketiga lembaga negara tersebut terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Ia menegaskan, pemanggilan seluruh mitra Komisi 3 ini demi meluruskan isu yang beredar di masyarakat yang menyebut DPR diam saja hingga menerima suap agar bungkam soal kasus Brigadir J. Pada kasus pembunuhan Brigadir J, telah ditetapkan 5 orang tersangka yakni Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Brigadir
polisi kepala Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Irjen Pol Ferdy Sambo dan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Mereka disangkakan pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Pasal 340 mengatur tentang pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana, hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Sosok orang dekat Ferdy Sambo ini layak tersangka, terekam obrolan WhatsApp-nya di ponsel Brigadir J. Selain Putri Chandrawati, sosok orang dekat Ferdy Sambo ini juga dianggap layak jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kecurigaan itu berdasarkan adanya rekaman obrolan WhatsApp orang dekat Ferdy Sambo itu di ponsel Brigadir J. Hal itu seperti yang diungkapkan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, perihal perkembangan kasus pembunuhan ajudan Ferdy Sambo itu. Diketahui, tersangka baru yang diumumkan tim sus adalah kasus pembunuhan Brigadir J ialah Putri Chandrawati. Istri Ferdy Sambo itu ditetapkan tersangka oleh tim sus Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Putri Chandrawati menyusul 4 tersangka yang sebelumnya sudah lebih dulu diumumkan, yakni Ferdy Sambo, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andilian Jajadi mengungkapkan Putri Chandrawati turut andil dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Ia mengatakan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik memeriksa sejumlah saksi dan memeriksa CCTV yang merekam peristiwa yang terjadi di sekitar lokasi kejadian. Selain Putri Chandrawati, sosok orang dekat Ferdy Sambo ini juga dianggap layak jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Komarudin pun meminta ada satu lagi ajudan Ferdy Sambo yang dijadikan tersangka pembunuhan Brigadir J. Sosok yang dimaksud Komarudin adalah D alias Brigadir Deden. Pasalnya, kata Komarudin, D diduga kerap menghasut Ferdy Sambo soal sosok Brigadir J. Hasutan yang diucapkan D, ujar Komarudin, kerap membuat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjadi bertengkar. Mengasut bahwa almarhum pernah diijab pergoki menembak foto Pak Ferdy Sambo selaku Kadif Propam, kata Komarudin. Tak hanya itu, Komarudin meyakini Brigadir J juga mengasuh Ferdy Sambo dengan bercerita seakan-akan Brigadir J membocorkan rahasia sang jenderal ke istrinya. Komarudin menegaskan tudingannya itu bukan sekedar asumsi tanpa bukti. Ia mengaku memiliki bukti hasutan tersebut yang terekam dalam bukti percakapan WhatsApp. Dalam bukti percakapan WhatsApp yang dipegangnya, Komarudin juga memastikan tak ada insiden pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Dalam kasus kematian Brigadir J, Brigjen Deden adalah satu-satunya ajudan Ferdy Sambo yang ikut bersama sang jenderal dari Yogyakarta ke Jakarta menggunakan pesawat. Brigadir Deden tak bersama Putri Chandrawati maupun para ajudan lain yang pulang ke Jakarta dari Magelang dengan menggunakan jalur darat pada Jumat 8 Juli 2022 atau di hari kematian Brigadir J. Pasalnya Brigadir Deden pulang terlebih dahulu bersama Ferdy Sambo pada Kamis 7 Juli 2022 dengan menggunakan pesawat dari Yogyakarta. Menelusuri aliran dana Ferdy Sambo, Saur Siagian sebut Mahfud MD tahu kucuran dana sampai ke DPR. Tim advokat penegakan hukum dan keadilan telah melaporkan Ferdy Sambo atas dugaan penyuapan. Dilansir tribunwow.com, koordinator tampak Saur Siagian mencurigai adanya praktik gelap aliran dana ex-Kadif Propam tersebut yang masuk ke kantong-kantong wakil rakyat. Ia bahkan menyebutkan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD telah mengetahui sosok anggota DPR yang dicurigai tersebut. Karenanya, melalui momentum kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Saur berharap jaringan bisnis gelap Ferdy Sambo ikut diungkap. Melalui tayangan wawancara di kanal YouTube Kompas TV Jumat 19 Agustus 2022, Saur menilai dugaan penyuapan ini bisa ditayangi paralel dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Ini perlu dilakukan dengan harapan agar Ferdy Sambo tak melakukan upaya intervensi ketika persidangan. Selain itu, ia menyebut jangan sampai aliran dana gelap itu mengotori pengadilan. Karenanya, tim tampak melapor ke KPK agar lembaga negara itu ikut turun tangan membersihkan institusi Polri dari pemerintahan. Menurut Saur, selain KPK, DPR selama ini juga hanya diam menonton jalannya kasus pengungkapan pidana Ferdy Sambo. Namun mendadak, Lembaga Perwakilan Rakyat itu meminta keterangan pada Indonesia Police Watch dan selama ini lantang mengawal kasus. Padahal IPW memang berfungsi sebagai watchdog yang menelaah potensi penyimpangan kinerja Polri. Saur menyebut bahwa Mahfud MD mengetahui kucuran dana dari Ferdy Sambo yang diduga mengalir ke anggota DPR. Selain DPR, aliran dana Ferdy Sambo juga diduga masuk ke kantong ex-penasihat Kapolri Fahmi Alamsyah serta oknum-oknum lain. Sementara itu, di tengah pengusutan kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, kini terkuak terdapat sebuah kubu di dalam tubuh Polri yang dikepalai oleh ex-Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo.
kelompok ini disebut-sebut memiliki pengaruh yang begitu kuat, bahkan secara sadar membantu Irjen Ferdy Sambo menutupi kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Irjen Ferdy Sambo adalah seorang jenderal bintang 2 yang dimiliki kuasa layaknya bintang 5. Mahfud MD menyampaikan kinerja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhitung cepat dalam mengusut kasus Brigadir J. Mahfud MD mengungkit bagaimana rumitnya kasus ini karena melibatkan Irjen Sambo, diantaranya soal bagaimana ada Jenderal Bintang 3 alias Komjen Tunduk. Bahkan Kapolri juga tidak mudah dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J, sehingga Presiden RI Joko Widodo ikut turun tangan. Untuk itu, Mahfud MD mengharapkan agar pihak kepolisian mempercayai laporan dari kuasa hukum Brigadir J, yakni Komarudin Simanjuntak.